Oke guys, untuk video kali ini saya akan membuat rute pelayaran dari Semarang ke Bengkalis dengan jarak tempuh 734 nautika mil. Terlebih dahulu saya membuat rute di peta, kemudian saya masukkan ke AIS sebagai panduan atau navigasi elektronik. Setelah koordinatnya saya masukkan, akan terbentuk garis haluan yang terhubung dari satu tujuan ke tujuan yang lain. AIS saya gunakan sebagai panduan agar mempermudah dalam perjalanan pelayaran. Terlebih dahulu saya cek kedalaman air di AIS agar pelayaran saya aman dan selamat. Oke, setelah koordinat kita masukkan ke AIS dan GPS, saya akan melakukan pemanasan engine agar ketahuan engine standby dengan baik dan tidak ada masalah pada mesin. Selanjutnya untuk perjalanannya dilakukan pada malam hari pada air yang slack atau air tenang menjelang air surut. Jadi kondisi keluar pada saat malam itu waktu yang tepat dikarenakan kondisi air yang tenang. Berhubung posisi keluar kapal itu masuk area pelabuhan yang rawan, jadi diberangkatkanlah untuk ke Bengkalis itu pada malam hari dengan jarak tempuh 734 mil. Dan untuk keesokan harinya saya mengecek di AIS untuk rute yang setelah saya masukkan dan koordinatnya, sekalian mengecek posisi kapal dan kedalaman yang kami lewati di AIS. Dan berhubung cuaca semakin lama semakin buruk, di waktu itu gelombang semakin tinggi, angin mulai kencang, dan hujan sering terjadi pada hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan ini pada saat kami di Laut Jawa bertemu dengan kapal takbut yang kemuatannya batu bara sedang terbakar hebat di posisi Laut Jawa. Roger, ya kita mendekat sedikit demi sedikit ya, 64 yang penting masih bisa maju. Itu dia, mantap dah. Roger, dilanjut lagi, ganti ya, lanjut lagi dah. Dan pada hari kelima, keenam, dan seterusnya kami dihadapkan dengan gelombang yang cukup tinggi, sekitaran 1 sampai 1,5 meter. Walaupun masih dalam batas aman, tapi cukup membuat kapal bergoyang dan bikin kepala pening, sehingga kecepatan kapal pun menurun dari 5 poin menjadi 1,1 karena ombak yang lumayan dan angin yang begitu kencang pada saat itu, disertai dengan hujan yang tidak pernah berhenti terus menerus di saat perjalanan kami. Dan pada hari ke-7 dan ke-8 itu 2-3 hari kami dihajar ombak yang semakin lama semakin tinggi dengan kecepatan angin yang cukup lumayan disertai hujan gerimis, begitu pula dengan angin yang kencang. Dan pada hari ke-8 terlihat agak teduh, mulai reda di saat itu, dan sambil melihat pemandangan sunset di sore menjelang malam hari pada waktu hari ke-8
gelombang masih cukup lumayan walaupun tidak terlalu di hari-hari sebelumnya. Dan pada hari berikutnya haluan berubah sehingga arus dan ombak berhadapan dan tidak terlalu besar sehingga kita bisa bersantai sejenak, berhubung cuaca pada waktu itu sudah agak reda. Dan saat-saat tidak terduga di hari ke-10 menuju Selat Bangka, kami berhadapan dengan gelombang yang semakin tinggi. Tiba-tiba cuaca yang begitu buruk, angin yang begitu kencang membuat gelombang semakin tinggi sehingga kapal pun terhempas di haluan, bergetar dihajar ombak, sehingga kami juga harus tetap fokus berhubung cuaca pada waktu itu semakin buruk. Dari pantauan BMKG juga Laut Jawa semakin kurang bersahabat, sehingga kami tetap melanjutkan perjalanan di hari ke-10 menuju Selat Bangka. Di sini gelombang semakin tinggi, perkiraan 2 meter sampai 2,5 meter menghadap ke barat, menuju ke barat, sehingga kapal pun begitu bergetar saat dihantam gelombang. Dan pada akhirnya setelah hampir 1 hari dihajar gelombang yang cukup tinggi di Laut Jawa, akhirnya kami memasuki Selat Bangka. Dan pada saat memasuki Selat Bangka ini, kita dihadapkan dengan satu permasalahan, yaitu nelayan dan jaring-jaringnya. Di Selat Bangka ini gelombang tidak tinggi, jadi agak aman dan teduh. Cuman masalahnya sekarang adalah gimana menghadapi jaring nelayan yang bertebaran. Untuk itu kita harus tetap waspada dan hati-hati agar tidak merusak jaring nelayan saat melewati perairan itu. Saat memasuki Selat Bangka, kami sering bertemu dengan kapal-kapal yang sebaliknya menuju ke Laut Jawa, dan mereka bertanya melalui komunikasi radio gimana cuaca Laut Jawa, dan kami pun menyampaikan bahwa di Laut Jawa kurang baik, jadi tetap berhati-hati saat melewati Laut Jawa. Dan setelah memasuki Selat Bangka dan seterusnya, pelayaran kami pun begitu aman dan mulus, tanpa hambatan, tanpa gelombang, tanpa angin dan angin kencang, sehingga kapal pun berlayar dengan cepat dan aman. Untuk tujuannya semakin lama semakin dekat. Dari pantauan saya di AIS, posisi kami semakin mendekat di posisi ke posisi tujuan, dan pada akhirnya kami pun berlayar dengan aman dan selamat sampai Bengkalis dengan jarak waktu yang cukup lumayan, sekitar 13 hari perjalanan. Berhubung cuaca yang buruk, sebelumnya targetnya 10 hari, berhubung cuaca buruk di laut sehingga kami hanya bisa mencapai 13 hari untuk tujuan pelayaran, dan kami pun sampai di Bengkalis pada malam hari dan melepas penat pada saat tiba di pelabuhan
Bengkalis. Oke, untuk video pelayaran saya dari Semarang ke Bengkalis sampai di sini dulu, dan tetap jaga kesehatan, tetap berhati-hati, dan semoga selamat sampai tujuan bagi yang berlayar. See you next time.